Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian, teman-teman yang saya hormati, sahabat-sahabatku, sobat, guys, bro, semoga semuanya kita tetap sehat, berbahagia dalam bulan Tuhan yang puasa. Pada saat siang hari ini, saya mau sharing-sharing pada kawan-kawan sekalian. Saya mau kenalkan, mungkin saja kawan-kawan sudah kenal, atau mungkin juga belum. Lembaga yang mau saya kenalkan itu namanya lembaga yudikatif. Dikenal dengan sebutan lembaga peradilan. Ada dua mahkamah besar di Indonesia ini. Yang pertama namanya Mahkamah Agung. Yang kedua namanya Mahkamah Konstitusi. Khusus mengenai Mahkamah Agung, ada 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama, peradilan umum. Kemudian, peradilan agama. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara. Dan yang terakhir adalah peradilan militer. Kemudian ada peradilan ad hoc khusus kepada 2 peradilan. Peradilan umum membawahi beberapa peradilan ad hoc. Peradilan khusus maksudnya. Peradilan ad hoc di bawah peradilan umum. Yang pertama adalah peradilan PHI, peradilan hubungan industrial. Ini mengurusi sengketa masalah ketenagakerjaan antara buruh, karyawan dengan perusahaan. Kemudian ada lagi peradilan ad hoc, peradilan anak. Ada lagi peradilan perikanan. Ada lagi peradilan niaga. Kemudian ada lagi peradilan tipikor. Satu lagi pengadilan tipikor. Kemudian ada lagi pengadilan pajak. Itu langsung di bawah peradilan tata usaha negara. Saudara-saudara sekalian, untuk peradilan umum dimulai dengan pengadilan negeri. Itu peradilan pertama untuk lingkungan peradilan umum. Peradilan negeri. Pengadilan negeri. Jadi pengadilan negeri itulah yang membawahi beberapa peradilan ad hoc di lingkungan peradilan umum. Khusus untuk di ibu kota provinsi. Saudara-saudara sekalian, pengadilan negeri atau peradilan umum itu memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Contoh perkara pidana
seperti kasus teroris, perkara penipuan, penggelapan, pornografi, perkara kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, penganiayaan, dan banyak yang lainnya. Kemudian juga ada kasus perdata seperti gugatan cerai, permohonan, kemudian gugatan wan prestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum. Sahabat sekalian, selaku pencari keadilan, maka pasti dia akan melakukan dua upaya hukum. Pertama, disebut upaya hukum biasa. Dan yang kedua, upaya hukum luar biasa. Untuk semua peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan militer. Upaya hukum biasa dimulai dari tingkat pertama. Kalau di lingkungan peradilan umum disebut dengan pengadilan negeri. Kalau dia kalah di lingkungan peradilan negeri, baik pidana maupun perdata, maka tentulah dia akan naik banding melawan putusan itu ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di pengadilan tinggi. Sebutannya adalah banding. Masih dalam jenjang upaya hukum biasa. Selanjutnya, kalau apabila dia merasakan tidak dapat keadilan di tingkat banding, maka pastilah dia akan melakukan perlawanan untuk tingkat kasasi, baik kasus pidana maupun kasus perdata. Di lingkungan peradilan umum, peradilan ad hoc, maupun peradilan agama, pengadilan tun, berikut dengan peradilan militer. Pada upaya biasa tadi, sampai berpuncak kepada Mahkamah Agung pada level kasasi, setelah putusan itu terjadi, maka ingkrah. Putusan itu menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila masih juga dia merasakan tidak ada keadilan, khusus kasus pidana, terdakwa merasa tidak ada keadilan, maka ada upaya hukum luar biasa. Namanya PK, peninjauan kembali. Ini terakhir, upaya hukum luar biasa. PK, peninjauan kembali. Demikian dulu sharing kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu kita ketemu lagi. Dan sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tetap semangat, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.